Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Indriani Rahayu akan membahas tentang pendidikan di era digital. Apa sih yang dimaksud pendidikan di era digital? Pendidikan di era digital membawa revolusi besar, memungkinkan kita belajar dari mana saja dan kapan saja. Platform pembelajaran daring, buku elektronik, dan alat evaluasi digital kini menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan modern. Apa saja hambatan digitalisasi di dunia pendidikan? Digitalisasi memang membawa banyak manfaat dalam dunia pendidikan, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan. Di tahun 2024, tantangan-tantangan ini menjadi semakin nyata dan mendesak untuk diatasi agar transformasi digital pendidikan dapat dirasakan secara merata. Apa saja hambatan tersebut? Yang pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah pedalaman, seperti beberapa wilayah di Kalimantan dan Papua. Akses internet masih menjadi masalah besar. Banyak sekolah di wilayah tersebut kesulitan mengikuti pembelajaran daring karena konektivitas yang buruk. Meski pemerintah sudah melakukan beberapa upaya untuk memperluas jaringan internet, seperti melalui program Kepala Paring, nyatanya implementasi di lapangan belum merata. Yang kedua, literasi digital yang rendah. Banyaknya guru di sekolah-sekolah pinggiran kota atau di daerah dengan akses teknologi yang baru berkembang masih menggunakan metode pengajaran tradisional karena mereka tidak cukup terlatih untuk memanfaatkan teknologi digital. Program pelatihan guru yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti Diklat Guru Berbasis Teknologi masih dalam tahap pengembangan dan perlu lebih ditingkatkan untuk mengatasi masalah ini. Yang ketiga, kurangnya literasi digital di kalangan pendidik. Di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, mungkin anak-anak sudah familiar dengan teknologi dan dapat mengaksesnya dengan mudah. Namun di wilayah-wilayah yang kurang makmur, banyak siswa yang tidak memiliki perangkat sendiri. Mereka terpaksa belajar dengan berbagi perangkat dengan anggota keluarga lain atau bahkan ke warung internet atau warnet untuk mengakses kelas daring, yang tentu menambah beban biaya bagi keluarga. Yang keempat, biaya implementasi yang tinggi. Beberapa sekolah negeri di Indonesia masih menggunakan silabus yang lebih berfokus pada pembelajaran tatap muka dan kurang memanfaatkan media digital. Misalnya, alih-alih menggunakan video interaksi atau aplikasi e-learning, mereka masih bergantung pada modul cetak dan materi ajar tradisional. Padahal teknologi digital seperti simulasi virtual atau platform e-learning bisa membantu membuat pembelajaran lebih dinamis dan menarik. Dan yang kelima, keamanan data dan privasi. Beberapa waktu lalu, beberapa aplikasi edukasi populer di Indonesia dapat sorotan karena kurangnya transparansi mengenai kebijakan privasi dan pengelolaan data penggunanya. Orang tua mereka khawatir bahwa data anak-anak mereka mungkin jatuh ke tangan yang salah atau digunakan tanpa izin. Oleh karena itu, peningkatan keamanan dan perlindungan privasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dalam penggunaan teknologi pendidikan. Dengan berbagai hambatan tersebut, tentunya ada tantangan tambahan yang harus dihadapi dalam dunia pendidikan di era digital. Apa saja tantangan pendidikan di era digital? Di tengah hambatan-hambatan tersebut, dunia pendidikan juga dihadapkan pada tantangan-tantangan besar yang harus diatasi. 5 tantangan utama pendidikan di era digital adalah: yang pertama, adaptasi kurikulum yang tepat dengan teknologi. Apakah kurikulum pendidikan sudah sejalan dengan kebutuhan zaman digital? Salah satu tantangan terbesar di tahun 2024 adalah bagaimana penyelarasan kurikulum dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Pendidikan tidak bisa lagi hanya berfokus pada buku teks dan cara pengajaran konvensional, harus ada integrasi
dengan teknologi yang membuat pembelajaran lebih interaktif dan relevan dengan kebutuhan masa depan. Yang kedua, kesenjangan digital dan akses teknologi. Bagaimana siswa dari berbagai latar belakang sosial dapat menikmati pendidikan digital dengan setara? Kesenjangan digital masih menjadi tantangan yang signifikan, terutama di daerah pedesaan dan wilayah yang kurang berkembang. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi, baik itu perangkat keras seperti laptop atau tablet, maupun koneksi internet yang stabil. Yang ketiga, peningkatan literasi digital bagi guru dan siswa. Seberapa siap para guru dan siswa dalam menghadapi teknologi digital? Meskipun akses teknologi semakin meluas, tantangan berikutnya adalah meningkatkan literasi digital bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Guru harus mampu mengelola platform pembelajaran digital dengan baik, sementara siswa perlu memahami cara menggunakan teknologi ini secara bijak untuk tujuan pembelajaran. Yang keempat, motivasi dan kedisiplinan siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Bagaimana cara memastikan siswa tetap termotivasi dan disiplin dalam lingkungan pembelajaran digital? Salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan digital adalah menumbuhkan motivasi dan kedisiplinan siswa tanpa kehadiran fisik guru dan teman sekelas. Banyak siswa yang merasa sulit untuk tetap fokus dan berkomitmen dalam pembelajaran daring. Yang kelima, keamanan data dan privasi dalam pembelajaran digital. Seberapa aman data siswa dalam platform pembelajaran digital? Ketika pembelajaran bergeser ke ranah digital, keamanan data dan privasi menjadi masalah yang semakin mendesak. Platform digital yang digunakan untuk pembelajaran seringkali mengumpulkan data pribadi siswa, mulai dari identitas hingga catatan akademis, yang rentan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan. Solusi untuk tantangan pendidikan di era digital. Meskipun ada berbagai tantangan, solusi-solusi juga tersedia untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pendidikan digital. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, peningkatan infrastruktur. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menyediakan infrastruktur yang memadai, terutama di daerah terpencil. Yang kedua, pelatihan bagi pendidik. Program pelatihan literasi digital bagi guru dan dosen harus diprioritaskan agar mereka dapat memaksimalkan penggunaan teknologi dalam mengajar. Yang ketiga, pengembangan kurikulum digital. Kurikulum perlu disesuaikan agar relevan dengan era digital dan mencakup keterampilan digital yang diperlukan oleh siswa. Kesimpulan materi dari pendidikan di era digital yaitu pendidikan di era digital membawa peluang besar tetapi juga tantangan yang tidak sedikit. Namun dengan pendekatan yang tepat, kita dapat memaksimalkan manfaat teknologi dalam dunia pendidikan. Sekian materi pembahasan tentang pendidikan di era digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.